Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siddiq Idris. Selamat datang di channel kami Dunia Entrepreneur Milenial. Oke, salam sukses, salam sejahtera, salam generasi milenial, pembangkit bangsa. Kalian luar biasa, saya biasa-biasa saja. Oke, ya, Oke, sebelumnya ya hari ini, bro, deket-deket banget sih COVID-19 ini, bro. Cuma orang pacaran aja. maaf ya Pak. Oke. Teman-teman ya, canda kok. Gua nggak segaring itu. Jadi pada hari ini ya, saya tidak membahas tentang konten alliance, teman-teman. Ya, perusahaan nomor satu di dunia ya. Saya nggak bahas itu dulu, dikarenakan saya sedang mengundang salah satu tamu yang mana sedang membangun sebuah usaha dari kecil sampai belum tahu kapan besarnya. Mungkin maksudnya beliau ini salah satu bisnis pemula gitu. Oke. Nah, saya akan ceritakan latar belakang beliau sebelumnya ya. Nama beliau ini adalah seorang Adi Nurhayadi namanya. Yep. Namanya Adi Nurhayadi. Beliau berasal dari Pohon Pisang dari Aceh maksudnya. Oke. Dan kegiatan beliau ini salah satunya ini pernah jadi artis loh, walaupun itu cuma sementara ya. Papan tiplek atau papan atas sih, Bro? Jadi malu. Enggak. Oke, serius nih. Nah, sedikit latar belakang beliau. Gua nih. Latar belakang beliau. Nah, beliau ini adalah salah satu penasyid ya gitu ya, seorang nasyid ya. Nasyid akapela. Nasyid akapela ya, nasyid akapela yang bergerak di bidang apa nih? Musik atau gimana sih, Bro? Gini, kami bukan dalam kategori band, bukan. Tapi grup kami gitu? juga bukan dalam kategori minus one, juga bukan. Kami ini adalah sebuah akapela nasyid. Nasyid akapela. Oke, boleh tahu nggak namanya apa sih? Nama grup kami sekarang ini adalah Gazia Pase. Nah, sebelum kalian terkenal, saya dengar nih, pernah dengar berita angin kemarin. Maklum lah, artis itu kan banyak yang yang gosipin gitu kan. Angin. Sebelumnya nih, Bro, Yep. nggak salah ya, kalau nggak salah nih, sebelumnya namanya itu bukan Gazia Pase sih sebelumnya. Bukan. Waktu kalian masih menjadi artis papan triplek itu berarti. Papan pimpong. Itu nama grupnya apa sih? El Muaiza atau disebut dengan El kami. Muaiza itu kalau nggak salah nama kucing Nabi Muhammad. Ya, tepat sekali. Di situ Biasa, sumber kami cuy. mengambil nama grup nasyid kami. Grup El nasyid? Muaiza. Itu dulunya pada tahun 2015. Tahun 2015 lahirlah El Muaiza, nama grup itu ya, Bro ya? Sorry. 2013 itu kami bangkit ini. Bangun pertama Ya, sama senior, bangun pertama nasyid itu 2013. 2013. Nah, di 2015 itu kami pernah mengikuti audisi. Bukan audisi ya, langsung ke kontesnya Q Academy Indonesia. Q Academy Indonesia, wah luar biasa. Makanya saya pernah bilang saya tadi barusan bilang kan, pernah menjadi artis papan triplek. Artis papan bawah. Oke, Bro. Papan atas, Bro. Nah, canda kok. Iya. Nggak papan atas juga sih, pernah menjadi artis aja udah. Pernah masuk TV lah. Maksudnya pernah masuk TV di Indosiar ya? Yep. Jadi apa sih? Q Academy ya? Q Academy. Q Academy dangdut, Bro. Itu dangdut, itu D. Oh, dia Itu dia Academy. Dia Academy itu dangdut. Ya? Tapi jurinya dangdut juga kan? Dangdut juga. Ya, kayak seperti Nazar ada situ. Nazarudin. Nazariah. Nazar. Nazar lah, Nazar. Nazar terus Soimah. Saiful Jamil gimana Bang Ipul? Ada nggak? Oke. Kemudian kakak. Udah itu apa? Sekarang yang Babang Ganteng kan? Siapa Babang Gantengnya? Apa ya? Debu, ya vokalis Debu. Saya nggak tahu tuh. Mustafa. Mustafa. Kalian kalah dari Salsabil atau dari apa sih? Bukan kalah sih. Oh enggak ya? Enggak. Emang dieliminasi. Sama aja. Ya, dia kalah juga sih. Oke, akan ada cuplikan video beliau mereka di sini ya. Oke, saksikan, Bro.
Hana. Nah itu dia video mereka tadi ya. Baik kita saksikan ya salah satu video mereka singkat ya gitu ya. Pernah menjadi seorang artis. Pernah gitu. Nah untuk mempersingkat waktu bro, tidak banyak basa-basi gitu ya. Ada beberapa pertanyaan untuk Adi Nurhayadi ya. Yep. Hari ini yang saya undang, alhamdulillah ya. Nah, langkah pertama nih yang saya tanyakan. Oke. Kegiatan apa saja yang sedang dilakukan? Kegiatan apa saja yang sedang dilakukan selain meludahin mikrofon? Janganlah cowok ngeludahin mikrofon. Alasannya kenapa sih ngeludahin mikrofon teman-teman? Walaupun itu hanya satu percandaan ya. Enggak. Karena mereka ini menggunakan musik tanpa alat musik tadi. Jawabannya benar nggak beliau yang dia katakan tadi? Benar. Nah berarti itu menggunakan musiknya dengan mulut. Beatbox. Sendiri. Beatbox. Itu ya kan? Benar ya? Nah, tapi lu bukan di beatboxnya dong? Bukan. Backing vokal ya? Backing vokal. Saya di suara duanya. Nah itulah suara dua ya. Itu Coba memperindah suara gitu maksudnya. Walaupun suaranya pas-pasan. Pas-pasan, gitu. Cok. Enggak, luar biasa. Nonton terus gak sih pasti bagus tuh Go. Ya, jadi setiap ada pesta, saya selalu lihat muka dia di situ. Saking seringnya. Setiap ada pesta. Ya, itu kalian diundang ya? Enggak. Iya, diundang lah, Diundang dibayar gak sih? Diundang lah. Ya jelas enggak kalau. Dibayar ya? Nah, kalau nggak dibayar ya enggak, tapi ya. Bayarnya berapa sih? Aduh. Dapur nggak boleh tahu. Oke. 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 Tadi saya bercanda ya. Oke, itu salah satu ini. Maksudnya selain bernasyid itu kegiatan apa aja sih yang lu sibukin sekarang, Bro? Oh, itu ya. Dengar-dengar jadi driver gitu ya. Benar nggak sih? Dengar-dengar gitu. Oh, aduh, MC-nya ini update banget ya. Nah, dengar-dengar. Benar nggak sih? Benar. Benar jadi driver. Jadi driver. Jadi Oh, gini. iya, driver itu benar, Bro. Driver di Fast Furious berapa lo main? 33 masalah. 9 aja belum keluar. Oke, lanjut. Oke, gini. Pada awalnya ya sebelum saya berkecimpung ya. Cimpung. Cimpung ya. Cimpung. Cimpung itu kamera ya, cimpung Iya, ya. cimpung, oke. Ya, perut saya ini. Malu jadi. Dulunya ya itu ya kerjaan sampingan saya itu ya pertama adalah nasyid. Oke. Nah, terus dengan mungkin dengan perkembangannya zaman, terus mungkin kami juga kurang update atau segala macam ya. Masyarakat sekitar atau bisa dibilang kayak lama itu udah mulai bosan dengan nasyid ini. Nah, jadi saya mendorong diri saya sendiri itu dengan menjadi driver, itu yang pertama. Dengan menggunakan mobil saya sendiri ini, saya akan ya membangun sedikit lah lebih Sedikit demi sedikit untuk Ya. bisnis yang akan datang gitu Betul ya. sekali, Berarti itulah. ini dari mobil ini pun dengan menggunakan uang pribadi gitu ya mobilnya ya. Alhamdulillah. Wah, luar biasa nih teman-teman semuanya ya. Itu hasil dari nasyid ya? Setengah. Ada lah sih Setengah dari mobil itu Bang Nasyid. Berarti emang itu yang dikembangkan untuk menjadi seorang driver antar jemput Anak sekolah. anak sekolah, tapi luar biasa ya gajinya nih. Oh, jadi minta antar kalau kamu jalan nih. Ya, Oke. Iya kan? Udah ya. Berarti posisinya selain untuk pertanyaan nomor 2 nih. Nah, oke. Oke bro, pertanyaan nomor 2 nih. Nah, berapa liter air liur Anda ketika Anda meludahin mikrofon tersebut? Kacau nih, MC-nya kacau nih. Oke lah. Kalau udah tanya saya jawab. Enggak bro, gue bercanda tadi. Jadi maksudnya pertanyaan nomor 2 ini Iya. ya, ini kan Anda kan driver kan? Yap. Selain ini, driver. Nah, dari driver, apakah ingin mengembangkan salah satu bisnis selain driver? Maksudnya, apakah driver ini salah satu batu loncatan untuk menggapai salah satu bisnis yang Anda impikan selama ini bro? Gimana tuh? Bener nggak sih kira-kira gitu? Ini baru pertanyaan. Iya. Ya. Tadi udah mikrofon wajar aja gitu ya.
Gini coba, gini. Dulu saya pernah ada sebuah impian ya, sebuah impian yaitu selain driver sekarang ini, dulu saya pernah ingin memiliki sebuah kafe. 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 Terus selain kafe, ada nggak lagi tuh? Kayaknya sih bang, nggak ada ya, cuma itu lah. Juragan mobil nggak bro? Kalau masalah juragan mobil ya, insya Allah kalau emang ada rezeki, itu emang planning kedepannya ya. Itu planning kedua ya. Soalnya itu. pernah saya dengar sih salah satu artis papan triplek pernah mengidolakan mengimpikan menjadi juragan mobil untuk merental mobil. Ya nggak salah kan? Orang benar. Nggak salah kan? Iya makanya saya kan soalnya ada kabar angin itu tetangga-tetangga berbisik gitu kan. Beliau ini udah mau beli mobil dua gitu loh untuk direntalin gitu maksudnya. Benar nggak sih kayak gitu? Ya, alhamdulillah. Berarti luar biasa. Udah berkembang loh bisnisnya berarti dari mobil satu sehingga bisa menjadi 3. Satu lagi. Satu lagi kan 3 gitu maksudnya. Berarti kan itu hal yang luar biasa. Berkembang berarti ya dari driver tersebut ya. Benar ya. Baru kemudian mau buka di kafe gitu ya? Atau Insya Allah kalau kafe dulu nih. Gini, kalau masalah itu kan kalau emang seandainya berkembang di penyewaan mobil ini, kalau emang ada rezeki di depannya, insya Allah saya pribadi akan membeli lahan. Situ saya akan membangun sebuah kafe. Oh, kira mau bercocok tanam beli lahan itu. Bisa jadi, bisa jadi. Saya nanam kopi. Nah, nggak beli kafe, nggak bangun kafe, nanam kopi dong gitu. Nah, produksi kopi. Tempat dingin aja sana gunung. Oke, luar biasa ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya ini untuk Adi Nurhayadi ya. Oke. Tadi kan bisnis apa yang ingin Anda kembangkan kan? Selain menjadi seorang driver, udah terjawab ya. Berarti kan mempunyai penyewaan mobil atau rental mobil menjadi juragan mobil gitu ya. Yang kedua, menjadi seorang owner cafe ternama. Bener banget ya. Amin. Nah, untuk yang ketiga, pertanyaan saya, untuk keempat apa ketiga sih? Empat, sorry. Apa yang membuat Anda sehingga sangat ingin mendirikan bisnis tersebut? Rental mobil atau cafe? Dipilih? Enggak, dua-duanya. Boleh diceritakan salah satu dulu, gitu. Apa yang membuat Anda sangat ingin untuk memilih bisnis ini? Gini ya, kalau driver itu bisa dibilang keuangannya atau rezekinya itu pasti ya. Pasti. Kalau driver ya, driver karena pasti. emang itu udah ada langganannya Nah, ya, udah itu berpulang dia. gitu. Oke, kalau juragan mobil Juragan mobilnya musiman kayaknya. musiman ya. Juragan mobil itu kayaknya musiman. Jadi kalau emang Kayak gini sekarang ini ya, kalau barangnya lagi dibutuhkan ya. lagi butuh. Oke teman-teman, minal aidin wal faizin, mohon maaf dan batin sebelumnya ya. lupa lagi lebaran, lupa. Aduh, hari kemenangan kita nggak sambut. Oke, ini kalau lagi gini lagi musimnya berarti ya, itu Iya, lagi bagus-bagusnya. musimnya. Jadi kan kebanyakan orang kadang-kadang banyak menggunakan mobil pribadi. Kalau emang seandainya mobil pribadi banyak yang menggunakan, terus kan adalah keluarga-keluarga lain memang atau siapalah pihak-pihak pembeli yang tidak mempunyai mobil atau segala macam, itu bisa menghubungi Anda ya gitu ya. Oke, Robert. Tapi kalau kafe apa yang ingin Kalau Anda ingin kafe- membangun bisnis sebuah kafe gitu sebagai owner ternama gitu nantinya. Ya. Kalau Lebih pasti juga gitu maksudnya. Itu udah pasti sih kalau pas di daerah ini. iya, kalau kafe pasti, cuma Pasti ya. gini. Ada tapinya nih. Ada tapinya. Di wilayah Aceh sekarang ini lebih banyak kafenya sama orang yang duduk di kafe tersebut. Oh, lebih banyak Lebih kafe banyak, yang berjejeran dibandingkan pelanggan yang memang pelanggannya. masuk ke kafe tersebut. Jadi di situ menjadi tolak ukur saya lagi. Jadi Kalau ukur, tapi bro, kalau emang kita mempunyai mental bisnis ya, ini pengalaman saya bro ya, sedikit sharing gitu. Rata-rata orang ketika walaupun memang berjejeran kafe di luar sana, mereka itu tetap mengembangkan dari ide inovatif mereka, hal-hal baru yang ingin gitu. Itu untuk dia tarik pelanggan mereka gitu. Benar ya bro ya? Benar sekali. Soalnya itu ya kan? Ya, itu sebuah taktik orang kafe juga. Trik gitu ya. Trik. Itu salah satu skill untuk memang kita peroleh untuk membangun salah satu bisnis kita gitu, bro. Bener ya? Benar sekali. Bener banget. Oke, sebelumnya pernah berpengalaman nggak bekerja di sebuah kafe gitu? Kenapa nggak? Sehingga ingin membangun sebuah kafe, menjadi owner kafe gitu maksudnya?
Pernah nggak bekerja di situ? Pengalaman gitu bekerja di kafe di mana sih? Pernah sih, Pernah ya? Dulu karena Seru banget ya. impian ini kan dari dulu juga. Semenjak saya kerja itu, disitulah saya mempunyai impian itu. Oke, berarti itu sebelumnya kerja di situ tukang angkat kopinya atau tukang joki kafenya gitu? Saya ini buat kopi? adalah bisa jadi kebetulan saya jokinya. Joki kafe. Jokinya yang meracik kopi tersebut. Luar Saya biasa. pernah kerja di kafe keluarga. Yes. Nah, yang mengelola itu adalah abang ipar saya sendiri. Oke. Nah, jadi di situ ya kebetulan sih diperlukan sebuah joki dan alhamdulillah saya bisa dan saya kerja di situ. Wah, luar biasa ya. Kurang lebih yang 3-4 tahunan lah. 3 atau 4 tahun. Lama juga baru jadi pekerja. Maklum aja dia udah membeli mobil 2. Pantes. Ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Makanya oke, untuk teman-teman semua ya, kenapa di channel ini saya mengundang seseorang seseorang bisnis yang emang masih pemula, yang sedang bangun, yang sedang bangkit ataupun yang sedang berkembang. Itu karena di luar sana sudah banyak orang yang mengundang pembisnis-pembisnis yang sudah sukses. Maka Jack Ma pernah berpesan, ini Jack Ma pernah berpesan kepada kita semuanya yang pernah membaca, yang pernah mendengarkan ya. Oke, ketika kamu belum menjadi seseorang apapun ataupun belum sukses, maka apapun yang kamu bicarakan itu tidak terdengar sama sekali. Akan tetapi ketika kamu sudah sukses, maka kentutmu pun baunya harum. Benar nggak sih? Itu kata Jack Ma. Ya kan? Kentut pun mau dengar orang. Benar ya? Itu Maka kan- oleh sebab itu saya hari ini tidak mengundang pembisnis-pembisnis yang luar biasa sukses. Bukan tidak ada linknya, ada. Akan tapi saya ingin menunjukkan pada teman-teman semuanya. Nah, beginilah pemula berbisnis. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita Ya. lanjut lagi nih, Bro. Untuk yang Oke. kelima, yang kelima nih. Kelima nih. Ya. Gimana? Orang udah nunggu kok. Mas Bang. Apa tantangan atau perintangan yang pernah Anda alami ketika Anda menjadi seorang driver di luar sana, Bro? Waduh. Nggak mungkin nggak ada. Ya pasti, setiap Ya. bisnis itu mempunyai resiko. Tidak mungkin Setiap tidak ada. pekerjaan itu Pasti. akan mempunyai resiko, men. Ya. Yang pertama, resiko ya. Resiko itu yang pertama sih mungkin yang pernah saya alami Yang Anda alami yang aja alami gitu. saya. Ya. Yang pribadi alami gitu. Jadi saya pernah Menabrak tukang angkot? Bukan. Bukan ya? Bukan ya? mendapat tukang cilok. Oh, cilok. Oke, lanjut, Bro. Canda aja dia nih. Oke, lanjut. Gini, Hmm? dulu saya pernah terlambat. Itu bisa dikatakan ya keteledoran saya sendiri. Mungkin- Kesalahan pribadi gitu ya? Bisa dikatakan saya ini suka begadang ya orangnya. Karena emang saya suka kopi, ya gitulah. Ya, saya suka begadang, terus ya telat lah bangun pagi. Mungkin itu akan jadi sebuah pelajaran ya, sebuah pelajaran bagi saya, itu jangan buang-buang waktu itu adalah uang. Oke, mantap, luar biasa. Oke, ini pertanyaan terakhir bisa dikatakan ya, Bro ya. Pertanyaan terakhir Oke. nih. Kenapa Anda tidak ingin menjadi seorang karyawan, tapi Anda sangat ingin menjadi seorang pebisnis ataupun owner cafe bisnisnya seperti juragan mobil, rental mobil juga. Kenapa pertanyaannya? Kok bisa seperti itu? Ini pertanyaan pribadi ya. Yes. Pertanyaan pribadi. Kalau Mungkin- jadi karyawan kenapa gitu? Gini, kalau masalah itu Aha. bisa dikatakan ini ada peribahasanya nih. Oke, silakan, nggak apa-apa. Ada peribahasanya nih. Tanya aja. Ya. Rambut boleh sama hitam, Mhm. tapi isi kepalanya berbeda, Bro. Oh gitu ya. Kalau isi hati, Bro? Aduh, jangan dipancing. Aduh. Sedih. Udah, Oke. gini. Lanjut. Oke. Setiap kepribadian itu beda-beda. Oke. Kepribadian saya ini Mhm. atau sifat saya atau tingkah atau kebiasaan saya ini biasanya di luar. Di luar. Saya suka jalan. Oke. Saya suka Berinteraksi sama outdoor orang-orang lah, gitu ya? outdoor. Oke, Nah, benar. saya suka outdoor. Aha. Jadi kalau kenapa saya ini bukan tidak suka ya di indoor atau di karyawan atau di kantoran segala macam. Mhm. Mungkin karena faktor umur ya juga, faktor usia. Oh, berarti Terus- pertama dulunya sangat ingin menjadi seorang karyawan ya? Iya. Cuma tidak ada yang terima ya Anda menjadi karyawan gitu.
Selesai sih. Nggak masalah loh bro. Soalnya Jack Ma pernah mengatakan seperti itu. Jack Ma juga. Jack Ma, ini udah 2 kali Jack Ma lagi. Kalau nggak salah nih ya, kalau disalahin tolong diperbaiki di komentar, di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, share. Oke, Jack Ma pernah mengatakan. Jack Ma pernah mengalami, bukan mengatakan malah. Dia itu pernah melamar di sebuah perusahaan namanya KFC. Itu ada 26 orang yang lamar dan yang diterima 25 orang. Salah satunya yang tidak diterima itu ada Jack Ma. Akan tetapi sekarang sahamnya itu mempunyai di KFC, salah satu adalah saham dia terbesar juga di situ. Oh, itu bukan hal yang memang tidak mungkin kan? Iya. Ketika Anda tidak diterima dalam satu untuk menjadi karyawan perusahaan tersebut, apa salahnya ketika besok Anda menjadi partner salah satu perusahaan tersebut? Waduh, merinding nih cu. Kok gue yang jadi kata-kata motivasi? Serius loh, merinding loh. Merinding. Oke bro, berarti ada kata-kata nggak untuk teman-teman kita semuanya sana yang emang sedang berjuang ataupun berusaha untuk menggapai mimpinya menjadi seorang entrepreneur dari kalangan muda, entrepreneur milenial? Ada nggak kata-kata muaidah hasanah yang memang bisa diberikan pada mereka semua untuk membangkitkan semangat mereka, jangan menyerah gitu? Gimana bro? Silakan bro. Oke. Cuma satu yang ingin saya katakan kepada 5 juga nggak apa-apa. Terus? satu aja cukup. Satu ini tapi cukup mendalam. Oke. Hargai orang yang mendorongmu dari belakang. Dorong ke jurang maksudnya gimana nih? Sumur. Serius lah, Cok. Oke. Aku serius ini. Oke. Sorry bro. Aduh kan? Lupa kan apa bilangnya? Mendorong tadi. Oh iya. Uh-huh. Serius gini. Jangan pernah lupa kepada orang yang mendorongmu dari belakang. Karena orang yang mendorongmu dari depan itu adalah nafsumu. Dan jangan lupa kepada orang yang mendorongmu dari atas, karena yang mendorongmu dari bawah adalah kematianmu. Wih, tahan banget katanya bro. Oke, diberikan tepuk tangan tuh mereka untuk beliau bro Adi Rohyanti. Luar biasa ya. Arti kata banyak sih yang sekarang dari kalangan generasi milenial itu yang mereka tempuh dari dunia entrepreneur milenial mereka. Untuk bagian bisnis kalangan muda itu banyak tidak konsisten dan komitmen kalau yang saya teliti selama ini ya, mau di daerah maupun di luar daerah gitu. Mereka banyak yang menyerah terlalu cepat gitu, makanya cobalah untuk bangkit gitu. Karena nggak salah saya pernah ada yang mengatakan, salah satu Albert Einstein nggak salah, Albert Einstein pernah mengatakan, nih teman-teman, kamu tidak dapat mengubah masa depanmu, akan tetapi kamu dapat mengubah kebiasaanmu dan itu berdampak di masa depanmu. Saya Siddiq Idris, selamat, sukses, salam sejahtera, salam generasi milenial pembangkit bangsa. Oke, untuk teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Oke bro, terima kasih bro untuk Rino Hadi sudah menjadi tamu luar biasa ya. Entrepreneur milenial yang memang berpemula pembangkitnya. Oke, akhirnya kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.